Halo? Iya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fikri. Fikri atau Reza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Bagaimana Fikri di Gaza sekarang ini? Kami mendapat kabar sedemikian Zionis menyerang Khan Yunis. Apa yang terjadi dan apa kegiatan Mercy yang Fikri wakilkan di antara segelintir bangsa Indonesia menjadi wakil negeri ini? Silakan Fikri, perkembangan terakhir di Gaza di tengah malam menjelang subuh ini. Ya, Pak Ihsan, memang sampai saat ini pertempuran masih terus terjadi. Pihak militer Zionis Israel masih terus membombardir ke seluruh jalur Gaza. Saat ini mereka juga fokus sekali membombardir di kota Rafah. Dalam satu harinya saja bisa lebih dari 100 yang meninggal. Artinya sampai saat ini warga yang meninggal itu lebih dari 28.000 ya, dan terdapat 13.000 diantaranya adalah anak-anak dan 8.000 adalah dari wanita. Dan juga sampai saat ini terdapat 340 tim medis yang ikut meninggal karena beberapa hari lalu juga ada video yang sempat viral begitu. Ada seorang anak gadis yang berusia 6 tahun namanya dia meminta pertolongan dengan bulan sabit Palestina untuk dijemput. Namun setelah percakapan tersebut terjadi ada suara gempuran ya yang ada di sekitar dia, dan tim medis pun kehilangan kontak selama 12 hari, dan pada akhirnya tim medis memberanikan diri atau memutuskan untuk menjemput anak kecil tersebut. Ketika tim medis menjemput pun akhirnya ambulan yang menjemput pun dibom oleh pihak Israel, dan akibatnya 2 tim medis meninggal dan sampai saat ini masih terus bertambah begitu. Dan juga 1 anak yang berusia anak kecil ya 6 tahun meninggal beserta 5 anggota keluarganya di sekitar tempat mereka mengamankan diri. Memang sampai saat ini rumah sakit di Nasir ya itu masih terjadi pengepungan yang hebat begitu, di mana banyak warga yang ditembak mati oleh sniper Israel. Bahkan anak kecil dan ibunya pun tak luput ya. Ada satu momen anak kecil dan ibunya yang sedang berjalan pun ditembak mati oleh pihak Israel. Artinya pihak Israel ini benar-benar sangat random sekali, sangat random sekali dalam menyerang atau membombardir jalur Gaza, tidak pandang bulu warga sipil, fasilitas umum, tempat pengungsian ataupun rumah sakit pun menjadi target sasaran militer Israel. Dan sampai saat ini memang dengan kondisi yang sangat sebenarnya dari awal kondisinya juga cukup buruk, tapi dengan pernyataan Perdana Menteri Netanyahu bahwa mereka akan melakukan serangan darat di kota Rafah, sehingga kan Rafah dengan Khan Yunis kan hanya bersebelahan saja. Jadi Khan Yunis pun tempat kami berada pun sebenarnya kita mengungsi ini perbatasan antara kota Yunis dan juga kota Rafah, sehingga di tempat kami berada pun setiap malamnya kami terus mendengar suara-suara bom ataupun serangan-serangan darat, dan itu bukan hanya terdengar saja tapi bisa menggetarkan tempat pengungsian warga atau tempat pengungsian kami yang harus berkolong ke rumah sakit Eropa. Dan iya, karena kondisi yang sangat buruk dan kita tidak bisa terlalu bebas untuk bisa bergerak begitu, artinya kita sebenarnya melihat situasi lah bagaimana kondisi. Jadi untuk saat ini kita hanya memberikan bantuan-bantuan psikologis, misalnya mengaji anak-anak kita belum bisa mencari bahan makanan keluar ya, karena banyak resiko kalau keluar dari camp yang ada di situ di Khan Yunis, begitu Fikri?
Betul sekali. Kita sudah tidak bisa ke pasar kota Khan Yunis ataupun ke Bank Khan Yunis. Biasanya kita ke Bank Rafah ataupun pasar Rafah, karena di jantungnya Jalur Gaza bagian selatan itu di kota Rafah, di kota Khan Yunisnya itu terjadi perang-perang darat di sana. Sehingga kita masyarakat pun tidak bisa mereka menuju ke sana. Sehingga biasanya sebelum ada perang yang akan dilancarkan oleh Israel ke kota Rafah itu, kita biasanya ke mencari makanan ataupun mengambil uang itu di kota Rafah tersebut. Tapi untuk kali ini kita belum bisa lagi karena di sana sangat intens begitu. Dan ya seperti yang mungkin para pendengar Rasil juga melihat ya video-video Mercy yang alhamdulillah hampir setiap harinya kita update bahwa juga seperti yang saya katakan juga mungkin penanganan psikologis, misalnya Reza kemarin terus mengajar anak-anak untuk menghafal Al-Quran, dan itu ya sangat membantu sekali buat anak-anak yang tentunya mereka ingin menghafal Al-Quran. Biasanya pada sebelum perang terjadi kan mereka selalu ke masjid untuk menghafal Al-Quran setiap hari setoran ke ustadznya. Tapi ya karena peperangan ini jadi gurunya tidak ada, tapi alhamdulillah dengan adanya tim Mercy yang ada di sekolahan ini juga bisa menghandle setoran-setoran hafalan anak-anak tersebut. Dan mungkin kita juga memberikan bantuan-bantuan kepada anak kecil seperti misalnya biskuit, susu, ataupun bantuan-bantuan yang bersifatnya mungkin kecil gitu ya dalam hal ini, karena memang kalau kita membuat makanan siap saji itu saat ini masih belum bisa memungkinkan, dan juga ada organisasi dunia begitu yang menghandle makanan itu. Fikri, ada berita hari ini dari Mesir yang mengatakan mungkin Mesir akan mencabut perjanjian Camp David. Berarti ini akan ada peristiwa besar ketika nampaknya pendudukan Yunis dan Rafah ini akan digeser ke seberang perbatasan di Sinai, dan itulah yang tidak diinginkan oleh orang Palestina. Apakah ada isu yang berkembang di camp tentang alternatif dari 1 juta orang lebih yang sedang berada di Khan Yunis maupun Rafah yang didengar di tempat Fikri berada? Ya, mungkin ada beberapa warga yang bisa mendapatkan informasi tersebut, karena kan memang untuk saat ini tidak semua orang bisa berkomunikasi ataupun dengan kondisi yang sangat sulit lah, dengan terkadang juga sinyal internet yang masih belum stabil begitu. Seringkali pihak Israel dengan secara sengaja mereka memutuskan komunikasi yang ada di seluruh Gaza, sehingga memang banyak keluarga-keluarga atau masyarakat Gaza ini sulit mendapat informasi, ataupun mereka sekedar untuk menanyakan kabar saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya yang ada di daerah-daerah lain begitu. Sehingga ini membuat terhambat juga informasi-informasi yang didapatkan oleh masyarakat Gaza. Namun mungkin beberapa warga juga sudah membaca informasi tersebut. Namun sekali lagi tentunya masyarakat Gaza ini sangat teguh pendirian, sangat kuat, sangat berani, sangat tinggi. Mereka tuh tidak, bahkan anak kecil pun saya sering berinteraksi dengan anak kecil ini. Sering kali saya berinteraksi dengan anak-anak kecil di pengungsian yang tempat kita mengungsi ini. Sering kali saya menanyakan, apakah kalian takut mendengar suara-suara drone, suara tembakan, suara bom? Semua anak-anak menjawab bahwa mereka sama sekali tidak takut dengan itu semua. Begitu. Artinya dari kecil pun psikologis mereka sangat berani, sangat mental mereka sangat kuat begitu. Apalagi dengan pemuda-pemuda yang ada di ataupun masyarakat Gaza yang ada di Jalur Gaza. Mereka teguh pendirian. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak ingin meninggalkan negara mereka, sama sekali tidak ingin meninggalkan rumah mereka, karena mereka yakin apapun yang terjadi, betul. Karena mereka yakin, karena mereka tahu kalau ini adalah tanah mereka sejak awal begitu. Sebelum agresi-agresi militer Israel, sebelum bangsa Yahudi datang ke Palestina, dan juga mereka sangat yakin sekali kenapa akan pertolongan Allah semakin dekat dan akan mereka dapatkan tentunya dalam waktu dekat. Karena Masya Allah ya, ketika kita melihat seorang ayah yang melihat anaknya syahid, tapi dia bukan menangis ataupun bersedih, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena anaknya sudah dipulangkan ke Allah dengan jalan yang terbaik tentunya, karena meninggal dalam keadaan syahid. Tidak semua orang bisa meninggal dalam keadaan syahid.
hanya orang-orang terpilih saja yang bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah ataupun dalam saat itu. Sehingga saya melihat keimanan warga Gaza ini sebenarnya bisa dikatakan di atas rata-rata begitu. Sehingga mereka sangat pendirian untuk tidak akan meninggalkan negara mereka, tidak akan meninggalkan tanah mereka. Mereka akan tetap stay di jalur Gaza, apapun yang terjadi, mereka tidak akan keluar dari Palestina, apapun ancaman dari pihak Israel, karena udah sering sekali ancaman-ancaman ataupun bukan hanya ancaman, sekarang ya udah pembunuhan massal bahkan dikatakan begitu, udah seperti dikatakan sudah betul 28.000 lebih warga meninggal dan 68.000 lebih warga luka-luka dengan kondisi yang saat ini kekurangan obat-obatan. Ada 30 rumah sakit yang sudah berhenti beroperasi dari 38 rumah sakit, artinya kan hanya sedikit saja yang bisa merawat, belum lagi dengan warga-warga yang terkena penyakit menular gitu Pak. Ada yang terinfeksi flu, batuk-batuk, diare dan juga Masya Allah. Karena kan sahabat yang kan benar-benar kesulitan mereka mencari obat-obatan atau air bersih. Terakhir Fikri, hari ini 14 Februari, negeri ini sedang melaksanakan pemilihan umum. Kadang kami juga bukan hanya mendoakan buat Gaza, kami pun minta doa dari Gaza untuk negeri ini. Apa yang Fikri lihat dari masyarakat Gaza terhadap Indonesia, yang nampaknya negeri ini harus mempunyai hutang konstitusi terhadap kemerdekaan Gaza? Dan di bulan Sya'ban ini, pesan Fikri buat pendengar Radio Silaturahim. Silakan Fikri. Ya, tentunya masyarakat Gaza sangat senang atau sangat bahagia sekali di mana masyarakat Indonesia selalu berpihak kepada mereka, apapun dengan caranya itu, entah melalui suara-suara yang dimiliki masyarakat Indonesia melalui medsos ataupun dengan bantuan-bantuan logistik yang sudah dikirimkan beberapa kali oleh pemerintah begitu. Dan kita tahu sendiri saat ini rumah sakit Indonesia sudah sampai di pelabuhan El Arish di Mesir yang akan memberikan bantuan-bantuan ke jauh Gaza. Tentunya kita berdoa, kita hanya bisa berdoa tentunya semoga hari ini bisa menjadi hari yang bisa lebih menyemangatkan lagi masyarakat Indonesianya untuk apa? Untuk mereka bersuara tentang Gaza, terus berdoa, terus mengingat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, karena kita tahu sendiri Indonesia selalu juga didukung oleh Palestina saat itu ketika kemerdekaan, sehingga kita ya tentunya punya hutang-hutang untuk kita terus menyuarakan tentang Gaza. Semoga ya pemilu ini ya, di 2024 ini semoga siapapun yang terpilih semoga itulah yang terbaik, karena Allah juga tahu pasti Allah mempunyai rencana yang paling baik, Allah mempunyai segala rencana yang paling baik. Jadi kita hanya bisa berdoa kepada Allah SWT semoga Indonesia dipilih pemimpin yang terbaik, tentunya untuk masa depan Indonesia itu sendiri ataupun untuk terus menyuarakan Palestina hingga saat ini. Amin. Terima kasih. Ada closing statement dari Fikri buat pendengar Radio Silaturahim di 18 negara juga di berbagai tempat di Indonesia sekarang ini. Silakan Fikri, relawan Mercy langsung dari jalur Gaza menyampaikan. Silakan Fikri. Ya, tentunya kami sangat berterima kasih sekali terhadap masyarakat Gaza yang terus menyuarakan masyarakat Indonesia yang terus menyuarakan Gaza, terutama pendengar Rasil dimanapun berada, di negara manapun Anda berada, dan sampai saat ini terus mendengarkan radio Rasil. Dan tentunya sekali lagi kita terus membutuhkan doa-doa dari antum semua, tentunya untuk keselamatan dua relawan kami dari Mercy, saya dan juga Mas Reza. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dilindungi oleh Allah dari segala marak bahaya. Dan tentunya untuk masyarakat Gaza sendiri, semoga mereka juga mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu adalah kemerdekaan Palestina dalam waktu dekat, insya Allah.
dan tentunya kami juga berdoa untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia pun dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang luas, sehingga bisa kita terus bukan hanya menyuarakan Palestina, tapi bisa menyisihkan rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, karena itu adalah saudara-saudara kita juga yang ada di jalur Gaza yang saat ini masih sangat menderita, sangat kritis. Bahkan saya sebenarnya tidak bisa menggambarkan secara harfiah gitu, secara kata per kata bagaimana kondisi yang begitu buruk sekali yang ada di Gaza, kelaparan melanda, kedinginan musim dingin yang sudah terjadi di Gaza, belum lagi bantuan-bantuan yang sulit sekali untuk masuk, obat-obatan di rumah sakit pun sudah habis, sehingga tentunya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman juga kita membutuhkan doa dari masyarakat Indonesia. Masya Allah, melengkapi berapa? 12 tahun di Gaza, Fikri? Sudah tahun keberapa? Saya baru 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Reza yang lebih lama ya di Gaza ya. Iya, betul. Masya Allah. Ya. Terima kasih Fikri. Salam kami untuk masyarakat di Gaza dan doa kami selalu untuk masyarakat di jalur Gaza. Semoga Allah melindungi, memberikan kesabaran dan bermanfaat terus buat masyarakat di jalur Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.